Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya ya. Nah, di sini saya akan mencoba mengulas latihan soal P3K Guru Sosiologi dari SIM PKB untuk bagian ke-10. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pemasok tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang cukup banyak. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat banyaknya orang tua yang menjadi TKI adalah kurangnya perhatian dan pengasuhan anak-anak dari orang tua yang menjadi TKI tersebut. Contoh aksi pemberdayaan komunitas yang bisa dilakukan siswa terhadap masalah di atas adalah A. Membuat kelompok belajar dan bermain untuk anak-anak di daerah tersebut. B. Memberikan motivasi dan dukungan melalui medsos dan internet. C. Memberikan bantuan beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. D. Membuat kelompok tani modern agar masyarakat tidak tergoda menjadi TKI. Atau E. Memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang kiat sukses menjadi TKI. Di sini kita garis bawahi dalam soal bahwa ini adalah aksi pemberdayaan komunitas yang bisa dilakukan oleh siswa. Ya, jadi siswa di sini ya, bukan guru atau yang lainnya. Maka yang mungkin adalah membuat kelompok belajar dan bermain untuk anak-anak dari daerah tersebut. Nah, ini adalah aksi pemberdayaan komunitas yang mungkin dilakukan oleh siswa. Kemudian 2, seorang pejabat mengundurkan diri karena merasa tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Ia merasa tertekan dengan peran yang dimilikinya karena peran yang dimilikinya tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Contoh tersebut menggambarkan terjadinya A. Role distance, B. Achieved role, C. Expected role, atau D. Status konflik, atau E. Social position. Jawabannya adalah status konflik ya. Konflik status adalah pertentangan yang terjadi dalam diri seseorang sebagai akibat kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Selanjutnya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya akan terjadi. Dengan demikian, secara hakikat, sosiologi adalah ilmu yang bersifat A. Kategoris, B. Normatif, C. Non-etis, D. Teoritis, atau E. Murni. Ya, jawabannya adalah kategoris. Jadi, sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi itu memiliki sejumlah sifat yang menjadi hakikatnya. Antara lain, sosiologi bukan ilmu terapan, melainkan ilmu pengetahuan yang murni atau pure science. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan abstrak, bukan konkret, karena yang menjadi objek kajian adalah pola perilaku dan peristiwa dalam masyarakat. 3. Sosiologi merupakan ilmu sosial atau social studies, bukan humaniora, ilmu alam, apalagi ilmu kerohanian. 4. Sebagai ilmu, sosiologi bersifat kategoris, bukan normatif. Artinya bahwa sosiologi membatasi dirinya pada dalam kerangka apa-apa yang terjadi dalam masyarakat, bukan apa yang seharusnya terjadi. Selanjutnya, sosiologi pada hakikatnya adalah ilmu pengetahuan yang empiris rasional jika dilihat dari metode yang dipergunakan. Kemudian, sosiologi bukan ilmu khusus, melainkan ilmu yang sifatnya umum, karena ia mempelajari gejala umum dari interaksi antara manusia. Kemudian yang terakhir, sosiologi sebagai ilmu memiliki tujuan untuk mendapatkan pola-pola yang sifatnya umum dengan meneliti dan mencari prinsip atau hukum umum yang mendasari interaksi manusia. Begitu ya, ini penjelasan tentang hakikat sosiologi. Kemudian selanjutnya, dengan adanya teknologi komunikasi dan internet, proses komunikasi berjalan dengan mudah, di mana dapat mendekatkan yang jauh dengan adanya video call serta video conference. Perubahan sosial karena perkembangan teknologi tersebut sesuai dengan teori A. Campuran, B. Linear, C. Modern, D. Siklus, atau E. Inovasi. Ya, jawabannya adalah linear. Teori perkembangan linear ini percaya bahwa perubahan sosial dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Contohnya bangsa Indonesia, perkembangannya dari zaman penjajahan, mempertahankan kemerdekaan sampai dengan saat ini. Kemudian teori linear itu bagannya digambarkan demikian ya. Jadi dari
masyarakat primitif ke masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Seperti tadi perubahan komunikasi yang dahulunya menggunakan kentongan, kemudian surat, kemudian beralih email, dan sekarang bisa menggunakan video call atau video conference. Itu artinya bahwa masyarakat itu bertumbuh dari masyarakat primitif, tradisional ke masyarakat yang modern. Kemudian teori perubahan sosial yang kedua adalah evolusi. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Masyarakat berubah dan berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahap perkembangan yang lebih kompleks. Teori evolusi ini menurut Alex Inkeles terbagi menjadi 3. Yang pertama, Unilinear Theories of Evolution. Jadi masyarakat harus melalui suatu tahapan tertentu untuk berubah. Kemudian yang kedua, Universal Theory of Evolution. Masyarakat tidak memerlukan tahapan tertentu untuk berubah. Kemudian yang ketiga, Multilinear Theories of Evolution. Jadi di sini penelitian yang memfokuskan kepada tahapan perkembangan masyarakat. Selanjutnya adalah siklus. Jadi teori perubahan melingkar atau siklus. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan. Misalnya perubahan mode pakaian atau gaya hidup. Seperti gaya hidup, teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial bisa saja terulang kembali. Misalnya pada waktu tahun 1970-an, skuter digandrungi oleh anak muda. Sekarang pada 2018 ke atas ini kecenderungan anak muda terhadap skuter mulai bangkit kembali. Nah, ini adalah teori siklus. Nah, inilah gambarannya ya. Jadi melingkar dari primitif, tradisional, modern, jadi tidak tahu arah perkembangannya. Contoh lain adalah gaya rambut ya. Kalau dulu untuk perempuan itu zaman 80-an itu tren bob, kemudian sekarang di tahun 2000-an ini juga kembali tren mode rambut bob gitu. Nah, demikian teman-teman ulasan latihan soal P3K untuk guru sosiologi pada sore hari ini. Kita berjumpa pada video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.